Pernah kepikiran nggak sih, kenapa sih rak-rak di supermarket itu ditatanya begitu? Atau kenapa meja di kantor kamu posisinya di situ? Itu semua bukan kebetulan loh. Ada sebuah ilmu di baliknya. Dan hari ini, kita bakal bongkar sama-sama cetak biru tak terlihat yang mengatur semua ruang di sekitar kita. Nah, ini bukan sekedar pertanyaan iseng ya. Jawabannya itu membuka konsep fundamental tentang efisiensi dan tujuan. Jadi, di balik setiap ruangan yang kita masuki, ternyata ada rencana yang disengaja. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia, peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu. Terus kita ungkap apa sih tujuannya. Lanjut menjelajahi 4 strategi utamanya. Lalu kita lihat duel klasik antara dua pendekatan. Ubah teori jadi angka, dan kita akhiri dengan sebuah pertanyaan yang bakal mengubah cara kamu melihat sekitar. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Biar kita paham kenapa sebuah ruang diatur dengan cara tertentu, kita harus ngerti dulu apa yang sebenarnya lagi kita omongin. Jadi apa sih sebenarnya tata letak fasilitas itu? Intinya tuh gini, ini semua tentang pengaturan fisik yang cerdas. Bukan sekedar ngisi ruang kosong, tapi ini keputusan strategis. Tujuannya cuma satu, mengatur semuanya biar proses produksi bisa jalan seefisien mungkin, yang ujung-ujungnya ya menekan biaya serendah mungkin. Terus kenapa sih perusahaan sampai segitunya peduli sama hal ini? Soalnya, tata letak yang hebat itu bukan soal bagus-bagusan atau estetika. Ini soal kinerja. Ada tujuan-tujuan yang spesifik banget dan dampaknya besar yang pengen dicapai. Nah, yang menarik di sini tuh, gimana semua tujuan ini saling nyambung. Coba deh, lihat 2 poin pertama. Kalau kamu bisa memaksimalkan penggunaan ruang, otomatis kamu juga meminimalkan kebutuhan angkut bahan. Jarak makin pendek, artinya aliran kerja makin lancar, dan itu langsung ngaruh ke memaksimalkan hasil produksi. Semuanya itu satu paket. Kalau tadi kita ngomongin tujuannya, sekarang kita bahas tolok ukurnya. Gimana caranya kita tahu sebuah tata letak itu sukses? Ya, ini dia daftar periksanya. Jarak angkutnya udah paling pendek belum? Setiap jengkal ruangnya kepake nggak? Inilah cara kita menilai seberapa berhasil sebuah desain. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Pada dasarnya, ada 4 strategi utama atau tipe tata letak yang bisa dipakai sama sebuah bisnis. Pilihannya yang mana, itu sangat tergantung sama apa yang mereka bikin dan gimana cara mereka bikinnya. Yang pertama, ada tata letak proses. Coba bayangin sebuah bengkel custom. Semua mesin bor ada di satu pojok, semua mesin las di pojok lain. Kenapa? Jawabannya satu kata, fleksibilitas. Dengan cara ini, mereka bisa ngerjain pesanan apapun, karena tiap produk bisa ngambil rute yang beda-beda dari satu area ke area lain. Nah, disinilah letak plus minusnya. Kamu dapat fleksibilitas yang luar biasa buat bikin produk aneh-aneh, tapi kamu harus korbanin efisiensi. Setiap produk harus keliling-keliling dari satu departemen ke departemen lain. Ini bikin biaya angkut jadi bengkak, dan penjadwalannya bisa jadi mimpi buruk. Selanjutnya, ini kebalikannya banget, tata letak produk. Di sini semuanya diatur dalam satu garis lurus sesuai urutan proses pembuatan. Contoh paling gampangnya ya lini perakitan mobil atau pabrik minuman botolan. Tujuannya cuma satu, kecepatan dan efisiensi untuk produksi massal. Inilah juaranya efisiensi. Alirannya super lancar, biaya per unitnya rendah banget. Tapi ada satu kelemahan fatal, kerentanannya. Kalau satu saja mesin di jalur ini macet, satu pabrik bisa berhenti total. Dan jangan harap bisa bikin produk lain ya, jalur ini cuma tahu satu tugas. Kalau tata letak kelompok ini, dia mencoba mengambil yang terbaik dari dua dunia tadi. Idenya adalah mengidentifikasi keluarga komponen yang prosesnya mirip-mirip, terus dibikinin semacam pabrik mini khusus buat keluarga komponen itu. Ini kayak usaha mencari jalan tengah gitu. Kamu bisa dapat sedikit efisiensi dari tata letak produk, tapi masih punya sedikit fleksibilitas. Tantangannya adalah, kamu harus bisa menjaga supaya setiap pabrik mini ini sibuk terus. Kalau enggak, ya sama aja buang-buang sumber daya. Tipe terakhir ini yang paling unik. Tata letak posisi tetap, dipakai pas produknya itu kegedean atau keberatan buat dipindah-pindah. Bayangin aja, bangun kapal pesiar, gedung pencakar langit, atau pesawat terbang, produknya diam di tempat, dan semua yang dibutuhin orang, alat, bahan baku yang datang ke lokasi. Nah, biar benar-benar paham inti masalahnya, ayo kita adu langsung dua pendekatan yang paling bertolak belakang ini. Tata letak proses lawan tata letak produk. Ini tuh duel klasik di dunia manufaktur. Tabel ini merangkum semuanya dengan sempurna. Lihat aja baris fleksibilitas. Tinggi buat proses,
rendah buat produk. Terus lihat biaya penanganan material. Tinggi buat proses, rendah buat produk. Keduanya itu kayak cerminan satu sama lain, jadi pilihan di antara keduanya itu bukan cuma soal teknis, tapi ini cerminan strategi inti perusahaan. Mau jago kustomisasi atau jago efisiensi massal? Oke, teorinya udah jelas. Tapi gimana cara nerapinya di dunia nyata? Semuanya itu dimulai dengan mengubah target penjualan jadi sesuatu yang nyata. Sebenarnya kita butuh berapa banyak mesin sih? Yuk kita intip perhitungannya. Cara mikirnya begini. Pertama, kita punya target produksi. Tapi kita tahu, dunia nyata itu nggak ada yang sempurna. Pabrik itu nggak pernah jalan 100% efisien, jadi harus kita perhitungkan. Terus, mesin juga bisa aja rusak kan? Jadi kita perlu cadangan. Nah, setelah memperhitungkan semua realita ini, barulah kita bisa dapat angka finalnya. Berapa mesin yang beneran kita butuhkan. Jadi, setelah dihitung pakai angka dari sumber kita, target 1000 unit, efisiensi pabrik 70%, dan cadangan kerusakan 4%, hasilnya menunjukkan kita butuh 14,8 mesin. Tentu aja kita nggak bisa punya 0,8 mesin kan? Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 15. Dan angka inilah 15 mesin yang jadi dasar untuk mendesain seluruh tata letak pabrik. Dari teori jadi angka yang konkret. Wah, kita udah bahas banyak banget ya, dari definisi dasar sampai hitung-hitungan praktis. Sekarang, mari kita tarik semuanya jadi satu ide utama yang bisa kamu ingat terus. Nah, ini dia intinya. Tata letak itu bukan cuma soal nata barang, tapi ini adalah wujud fisik dari strategi sebuah perusahaan. Apa sih yang paling mereka hargai? Kemampuan bikin produk custom yang unik, atau kecepatan buat produksi jutaan barang yang sama dengan biaya super rendah? Lihat aja tata letaknya. Disitulah jawabannya. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan satu pertanyaan ini. Mulai sekarang, setiap kali kamu masuk ke sebuah ruangan, coba deh lihat cetak biru tak terlihatnya. Perhatikan alurnya, pengelompokannya, dan tanya ke diri sendiri. Ini dirancang untuk fleksibilitas, efisiensi, atau jangan-jangan buat sesuatu yang lain? Kamu mungkin bakal kajat sama apa yang kamu temukan.